Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia yang bertema penggunaan diksi yang tepat dalam tulisan ilmiah dan populer. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Yeski Kaya Panggabean dan teman saya ada yang bernama Aranatami Rezeki Matondang. Yang kedua ada Anandita Kusuma Wardani, lalu ada Afi Adani, dan terakhir ada Della Trinita Lorenza. Sekarang kita masuk pada materinya. Sebelum kita tahu dari materi ini, ada baiknya kita tahu dulu apa arti dari diksi. Nah, pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Della akan menjelaskan tentang fungsi diksi dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu menyampaikan maksud penulis secara akurat. Dalam karya ilmiah, penulis tentu memasukkan informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, mencapai target komunikasi yang efektif. Karya ilmiah dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan maksud-maksud atau tulisan-tulisan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Dalam karya ilmiah, kita dapat mengekspresikan gagasan-gagasan yang kita miliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat pemilihan kata. Syarat pemilihan kata dalam karya ilmiah harus tepat dan sesuai. Nah, guna memenuhi syarat tersebut, kita harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu kaidah kelompok kata atau frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, dan kaidah karang-mengarang. Selanjutnya saya Anandita akan menjelaskan tentang pemilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata, yaitu yang pertama, tepat, sesuai dengan sasaran, yang kedua, seksama, harus teliti atau cermat, yang terakhir adalah lazim, sudah biasa atau kebiasaan umum. Berikutnya, contoh dari pemilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata. Pertama, kata lihat dan pandang merupakan sinonim, tetapi pandangan mata tidak dapat diganti menjadi lihatan mata. Yang kedua, kata agung, besar, akbar, raya, dan tinggi. Hari raya atau hari besar tidak bisa disebut hari tinggi. Yang ketiga, kata makan dan santap. Kata santapan rohani tidak bisa digantikan makanan rohani. Pemilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama berdasarkan bentuk. Makna leksikal, makna yang biasanya terdapat dalam kamus. Contohnya seperti makan, tidur, buku. Makna gramatikal, makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal. Contohnya proses afiksasi awalan me pada kata dasar kotor. Misalnya adik mengotori lantai. Yang kedua adalah berdasarkan sifat, yaitu makna denotasi adalah makna sebenarnya. Contohnya adalah kepala, yaitu organ tubuh manusia yang terletak paling atas. Dan makna konotasi atau biasa disebut makna kiasan atau makna bukan sebenarnya. Contohnya adalah ibu kota, yaitu artinya pusat suatu pemerintahan. Yang ketiga adalah berdasarkan wujud, yaitu makna referensial adalah makna yang rujukannya nyata. Contohnya adalah meja, bangku, kursi, pintu. Dan makna inferensial adalah makna yang rujukannya tidak nyata. Contohnya adalah senang, sedih, gembira, indah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perubahan makna, yaitu berdasarkan nilai rasa. Yang pertama, ameliorasi, yaitu perubahan ke tingkat lebih tinggi. Contohnya, penggunaan kata wanita yang sekarang dirasa lebih baik dibanding perempuan. Yang kedua yaitu peorasi, atau perubahan ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, penggunaan kata perempuan yang kini lebih rendah nilainya. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan cakupan makna. Yang pertama yaitu meluas. Contohnya, putra-putri semula untuk keturunan raja kini dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu menyempit.
Madrasah semula digunakan untuk menyebut sekolah, kini digunakan untuk menyebut sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pergeseran makna. Yang pertama yaitu asosiasi. Asosiasi merupakan pergeseran makna yang terjadi sebab adanya persamaan sifat. Contohnya, menyikat gigi dengan menyikat habis makanan. Yang kedua, sinestesia. Sinestesia merupakan pergeseran makna yang terjadi akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya, sambal itu pedas sekali, dengan ucapan itu pedas sekali. Relasi makna. Yang pertama, homonim, yaitu persamaan tulisan dan pengucapan. Contohnya, Mukasani memerah karena malu saat berpidato di muka umum. Yang kedua, homograf, yaitu persamaan tulisan, berbeda pengucapan dan arti. Contohnya, buah apel dan apel pagi. Yang ketiga, homofon, yaitu persamaan pengucapan, berbeda tulisan dan arti. Contohnya, rok pakaian dengan rok aliran musik. Yang terakhir, sinonim, yaitu persamaan arti, berbeda tulisan dan pengucapan. Contohnya, dampak memiliki sinonim akibat. Selanjutnya, saya Afi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial, yang mana penggunaan diksi harus menyesuaikan lingkungannya agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan mengena. Berdasarkan hasil tersebut, contohnya yaitu yang pertama, tingkat sosial yang mengakibatkan sosialek, seperti penggunaan kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, dan mangkat. Selanjutnya yaitu daerah yang mengakibatkan dialek, contohnya bis, kereta, dan motor. Selanjutnya yaitu formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku, contohnya tersangka, terdakwa, dan tertuduh. Selanjutnya itu umum, seperti bunga, hewan, kendaraan, dan khusus bunga melati, bunga anggrek, dan bunga mawar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemilihan kata sesuai dengan kaidah karang-mengarang, yaitu pilihan kata sesuai dengan apa yang dihendaki, dan pilihan kata dengan kaidah karang-mengarang memiliki perpasangan tetap, contohnya terdiri dari, terdiri dalam, terdiri atas. Yang kedua yaitu pilihan kata langsung, contohnya ia menelpon orang tuanya, ia memanggil orang tuanya melalui telepon. Yang ketiga yaitu pilihan kata yang umum. Contohnya, tidak semua pendengar atau pembaca mengerti singkatan balita, PKK, dan LBH. Nah, apa aja sih syarat-syarat kesesuaian diksi dalam karya ilmiah? Nah, yang pertama tuh ada hindari penggunaan bahasa atau unsur substandar dalam situasi yang formal. Nah, yang kedua, menggunakan kata ilmiah hanya dalam situasi khusus saja. Yang ketiga, hindari penggunaan jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. Yang keempat, hindari penggunaan kata-kata slang. Nah, habis itu yang kelima ada dalam penulisannya jangan mempergunakan kata percakapan. Yang keenam, hindari ungkapan-ungkapan usang atau idiom yang mati. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, hindari penggunaan kata atau bahasa yang artifisial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata populer. Kata populer merupakan kata yang umum digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kata populer biasa digunakan dalam pembicaraan yang bersifat umum, seperti pembicaraan sehari-hari. Beberapa contoh kata populer yaitu kiasan, ramalan, pertentangan, kekacauan, kesimpulan, harta, dan masih banyak lainnya.